Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Akhirnya kita kembali lagi ke Benelli Garut setelah sekian lama kita gak bermain dan berkunjung ke daerah ini. Nah, kali ini kita bakalan review salah satu motor spesial anniversary 111 tahun dari Benelli, yaitu motor Oke, ini adalah motor Benelli Panarea 125 Special Edition, spesial 111 tahun anniversary dari Benelli. Nah, kalau dulu kita pernah review yang warna hitam dengan jok warna merah, kita sekarang review yang spesialnya. Apa aja yang spesial dari motor ini? Simak video ini sampai selesai. Oke, hal yang pertama yang spesial dari motor ini mungkin yaitu ada di warnanya. Karena yang kalian tahu, Benelli itu warnanya ada hitam, kuning, terus sama coklat. Nah oke, yang pertama kali terlihat dari motor ini spesialnya adalah warnanya, yaitu warna hijau. Hijau Tosca apa biru Tosca ya? Biru lah mungkin ya. Ini adalah biru Tosca. Korek kalau misalkan emang salahnya warnanya. Terus si warna ini juga emang gak ada di Benelli varian lain selain yang special edition ini. Nah, di sini dia ada logo nih 111 tahun atau 111 anniversary Benelli dari tahun 1911 sampai dengan sekarang 2020. Ini juga logonya udah di pernis ya, jadi gak bisa dikeletek, udah fix ini kayak seperti ini. Terus mungkin kita review seperti biasa. Untuk bagian lampunya dia masih sama seperti yang lama, yaitu dengan model lampu yang prisma. Disebut segi 4 enggak, disebut bulat juga enggak, tapi di sini dia ada 5 siku, 1 2 3 4 5. Ada 5, jadi bisa disebut ini bentuknya adalah prisma tapi agak membulat. Di bagian tengah headlampnya ada tulisan Benelli. Nah ini kalau misalkan dinyalain, nah dia bakalan nyala seperti ini. Di RL-nya Benelli, tulisan Benelli, dan di bawahnya ada lampu dekat dan di atasnya dia adalah lampu jauh. Nanti kita nyalain. Nah, di bawahnya sendiri di sini dia ada logo Benelli-nya dan ada semacam dasi, ini warna silver chrome seperti biasa, dan yang paling unik tetap ada di bagian sennya, di mana bagian sen ini dia dibuat rata dengan bodi. Jadi kesan retro modernnya itu dapat banget ya. Jadi klasik tapi modern gitu lah. Dan untuk lampu sennya juga dia udah LED. Semua perlampuan di motor ini juga semuanya sudah menggunakan lampu LED. Oke, lanjut kita ke bagian bawah sedikit. Di sini dia ada shock breaker yang masih menggunakan teleskopik. Terus untuk spakbornya dia besar ya, terlihat besar dan membulat, tapi senada dengan bentuk bannya karena bannya juga dia sudah membulat. Nah, ban ini dia menggunakan brand dari Maxxis dan dengan ukuran 100/90 ring 12, jadi ringnya kecil ya, tapi bannya gede, bulat gitu, ngedonat lah kalau bahasa ngabers hari ini. Jadi ini motor sudah nggak perlu upgrade lagi untuk bannya karena bannya sudah menggunakan Maxxis, merupakan merek yang cukup populer untuk saat ini dan merek yang emang banyak digunakan untuk motor-motor matic ataupun sport di saat ini. Untuk bagian velgnya, jika dilihat dari bagian sebelah kanan, dia velgnya bulat. Terus ini apa? Si aksen-aksen warna chrome-nya itu dia rata di velg ini. Jadi kalau misalkan dilihat dari bagian sebelah kanan, dia terlihat velgnya itu seperti velg jari-jari, tapi bukan. Sedangkan kalau dilihat dari sebelah kiri, dia velgnya itu belang-belang. Jadi ininya chrome, terus hitam, chrome hitam, jadi agak jarang-jarang si chrome-nya gitu. Dan kelihatan banget kalau di bagian sini tuh bannya, profil bannya jadi sedikit terlihat lebih kecil karena aksen warna hitamnya agak sedikit banyak di sini. Sedangkan kalau di sebelah kanan pas lihat itu emang yang terekspos itu yang pertama kali mata lihat adalah bagian silver di velgnya gitu. Jadi
unik sih. Jadi bagian kiri dan kanan itu agak sedikit berbeda view-nya, kelihatannya. Oke, dan untuk bagian di depan dia sudah menggunakan rem cakram untuk bagian depan, sedangkan yang bagian belakang masih menggunakan trombol. Dan tapi di sini dia sudah menggunakan 2 kaliper ya, 2 piston. Kalipernya sudah menggunakan yang 2 piston. Jadi cukup lah untuk CC 125, pengeremannya sudah cukup, lebih dari cukup dengan menggunakan 2 piston. Lalu masih di bagian depan, di sini juga ada sedikit unik karena untuk perhitungan speedometer, kabel speedometernya dia ada di sebelah kanan, kecil. Dan untuk kabel rem dia ada di sebelah kiri. Dan motor ini masih menggunakan pengereman biasa atau belum ABS. Jadi di semua varian Panarea masih menggunakan pengereman biasa. Ya standar lah, untuk motor-motor 125 emang anti-lock braking system dirasa cukup berlebihan. Oke, lanjut ke bagian samping. Untuk bagian sampingnya di sini dia terlihat lebih retro lagi, lebih klasik lagi dengan body-body yang membulat. Di bagian tangkinya membulat, di bagian dashboard sininya juga membulat, terus di bagian panel sambungan dari bodi depan ke tengah juga dia membulat. Di bagian mesin juga CVT-nya dia dibuat membulat juga. Tapi yang unik dari motor ini adalah di bagian footstep-nya. Jadi footstep-nya itu gak bisa ditarik. Kita mau tarik gimana pun juga gak bisa ditarik. Karena mekanismenya adalah dia harus ditekan dulu, baru buka. Jadi ya ini cukup fitur sederhana tapi cukup membantu juga. Kalau misalkan ada boncengan kan bingung, jadi tinggal dimasukin aja ke dalam dan langsung. Ya ginilah. Jadi nggak apa ya, nggak ribet lah, nggak harus dibuka dulu atau dicongkel, jadi tinggal gini dulu aja. Nah, lebih praktis. Fitur yang emang jarang terpikirkan oleh brand-brand Jepang. Oke, dan karena ini adalah motor spesial, maka di bagian bodi sebelah kiri kanannya dia ada bendera Italia putih, merah, hijau yang memanjang dari bagian tengah ini ke bagian belakang sedikit. Rapi banget, mantap. Nah, terus di sini ada tulisan Panarea dan kembali si bagian lampu sennya itu rata dengan bodi ya. Jadi nggak menjendol gitu, nggak terlalu terekspos jadinya. Jadi enak dilihat aja gitu, rapih lah gitu, simple, minimalis dan elegan. Kalau di bagian belakangnya nih, untuk bagian lampunya dia dibuat menonjol ke belakang. Tapi kesannya kalau misalkan dilihat dari belakang ini enak-enak aja, dan karena dia dibalut dengan DRL bagian sininya dan tengahnya juga lampunya sudah LED. Jadi motor ini semakin terlihat mewah tapi ya modern. Oke, sekarang kita ulas bagian sebelah kanannya. Nah, untuk bagian sebelah kanan, untuk knalpotnya dia dibikin retro banget, klasik banget, dimana si knalpotnya ini dia berwarna hitam dop, hitam pekat dop, dan dibalut dengan aksen chrome. Yang chrome-nya ini juga nyambung di bagian sini, baut-bautnya, dan juga si footstep-nya. Jadi kalau dilihat dari bagian kanan, ini dia aksen chrome-nya nyambung banget karena semua baut-baut yang ada di sini juga berwarna silver atau chrome. Jadinya menyatu aja. Dan satu hal yang unik mungkin karena ini di Eropa ya, menggunakan standar Euro yang tinggi. Jadi untuk versi yang 125 juga dia sudah menggunakan pengaturan CO di sini. Sudah menggunakan sensor CO di bagian knalpotnya yang ada diletakkan di sebelah sini nih. Oke. Nah, karena ini motor matic itu identik dengan akomodasi ya. Nah, sekarang kita lihat akomodasinya itu seperti apa untuk bagian motor ini. Dimulai dari bagian depan dulu nih. Untuk akomodasi bagian depan, dia di bawah ini ada HP. Kita lihat. HP ini kalau misalkan dimasukkan, oke, dia masuk sempurna ya. Di sebelah kanan masuk sempurna dan di sebelah kiri juga masuk sempurna. Jadi nggak terlalu oblak lah kalau misalkan. Dan di bagian sini juga sudah ada power
charger ini yang langsung ya, jadi bisa langsung colok aja USB dan bisa langsung sambil ngecas di perjalanan. Gak oblak sih, segini mah cukup lah ya. Tuh, gak bakalan lah. Lalu untuk akomodasi lainnya, decknya dia dibikin rata. Jadi kalau misalkan mau simpan-simpan barang atau misalkan mau belanja ke Alfamart, Indomart gitu kan, gak perlu khawatir, di sini decknya rata dan bisa muat lebih banyak barang lagi kalau decknya rata. Dan di sini juga sudah ada cantelan. Jadi emang kalau misalkan untuk akomodasi motor matic itu recommended banget, bagus. Apalagi ini desainnya retro ya. Dan kalau misalkan orang-orang lihat di jalan gitu, motor ini pasti bakalan menjadi pusat perhatian. Oke, kita lanjut ke bagian bagasinya nih. Untuk bagian bagasinya nih, dia ditekan di sini mekanismenya. Dan kalau dibuka, dia cukup gede lumayan. Dia cukup gede. Oke, di sini ada toolkitnya. Nah, ini juga sekalian aja ya, karena kita buka bagasinya. Jadi di dalam bagasinya itu ada toolkit. Jadi kalau misalkan kalian beli motor Benelli, motor Panarea ini sudah ada toolkit, sudah ada kunci pas, kunci busi, dan obeng. Obeng plus minus. Lalu sini ada manual booknya dan kartu garansi. Lalu di sini juga kalian bakalan mendapatkan ini nih, aki yang saat ini juga ini akinya lagi hype-hype-nya nih. Ini adalah aki dari Motobet. Tuh, warna kuning. Jadi kalau misalkan kalian beli motor ini udah paket komplit, udah untuk bagian kelistrikan sudah disupport dengan aki Motobet, dan untuk ban depan belakang sudah menggunakan Maxxis. Intinya ya kalian nggak perlu apa lagi ya, nggak perlu spare uang lagi buat modif, kecuali mau modif yang lain-lain ya. Kalau misalkan untuk kelistrikan dan ban ini udah lebih dari cukup. Dan di sini juga ada apa ya, ini kurang tahu lah, paling ini jas hujan. Dan nah ini kan masuk juga semuanya ya, aki, jadi cukup gede lah, ruang bagasinya cukup padat. Dan di sini juga ada jendolan. Jadi kayaknya ini kalau misalkan bawa helm bawaan sih masuk sih ya, masuk lah. Tapi helm kecil ya, kayak helm JPG gitu, JPN bukan JPG. JPG mah format foto. Kayak Pororo mungkin bisa masuk juga di sini. Nah, itu untuk bagian akomodasi. Dan selebihnya di sini dia masih sama aja kayak Panarea sebelumnya. Tapi ini joknya juga sedikit berbeda. Dia joknya ada kontur-kontur kasarnya. Jadi anti slip lah ya. Kalau misalkan dipakai itu. Bener-bener gimana ya? Ya anti slip aja gitu. Gak bakalan melorot-melorot gitu. Enak. Dan dia empuk ya. Remnya juga enak, empuk. Di sini ada behel. Kita kalau misalkan posisi berkendara ya. Oke, kita lihat dulu. Set. Oke. Untuk gua yang tingginya 167-an, ini masih napak sempurna, kiri kanan napak sempurna. Posisi ridingnya seperti ini. Enak sih. Si stangnya itu nggak terlalu naik. Kalau Vespa ini kan dia saingannya head to headnya sama Vespa 125 iGet ya. Ini stangnya lebih rendah dibandingkan Vespa. Posisi ridingnya enak nih. Kaki juga posisinya enak banget. Lurus kakinya, nggak terlalu dengak ke atas gitu dan nggak terlalu turun ke bawah gitu. Enak. Terus di sini juga pakai karet lagi di decknya, jadi ada karetnya, seset nih, gak licin, enak. Dan mungkin satu hal lagi dari motor ini yang menarik adalah bagian speedometernya. Nih kita lihat dulu speedometernya. Nih dia kalibrasi dulu. Oke, jadi ini untuk tampilan speedometernya.
Dia di sekat ya menjadi dua. Di bagian bawah dia ada tapometer sama RPM dan masih menggunakan analog, dan bagian atasnya dia sudah menggunakan digital. Untuk info-infonya, masih dipijit di sini ya. Dia ada trip A, trip B, trip A, trip B. Oke, cuma ada dua, trip A, trip B. Di atasnya ada odometer, masih 0 km ya. Terus sini ada satuan miles dan ada satuan kilometer. Untuk pengaturan tripnya ada miles dan kilometer. Oke, itu aja untuk informasi yang disediakan di sini. Untuk bagian sebelah kiri di sini dia ada fuel meter. Di bagian atasnya ada jam, sini ada indikator odometer, dan di bawahnya ada trip. Di bagian lampu-lampu sebelah sini dia ada indikator engine. Terus ada lampu jauh, lampu dekat, dan ada ini. Oh ya, dan di motor ini juga sudah menggunakan engine cut off, start stop engine, dan sudah menggunakan lampu hazard. Fitur yang emang jarang ada di motor kelas Matic Retro 125. Oke. Kita coba starter. Untuk motornya halus, suaranya halus, cuman emang di awal starter dia agak sedikit kasar ya, kayak Beat zaman dulu, tapi ini lebih halus lah, gak terlalu kasar seperti itu, tapi ini lebih halus lagi, enak. Oh, kita belum bahas ini nih, lampunya nih. Kita nyalain dulu. Jadi kalau misalkan motornya nyala, dia lampu bawahnya bakalan nyala. Nah, ini lampu jauhnya. Ini lampu hazard. Nah, oke, sebelum kita tutup, kita bahas dulu untuk kuncinya nih. Untuk kuncinya dia masih menggunakan tipe standar ya, dengan model magnet. Dan untuk anak kuncinya dia lurus, tapi untuk keamanan sistemnya dia di tengahnya nih, jadi gerigi-geriginya dia ada di tengah kayak gini. Dan ini harus dijaga baik-baik sih, karena mungkin tukang duplikat kunci juga nggak bakalan bisa bikin kunci seperti ini sih, menurut gua ya. Dan kalaupun bisa mungkin bakalan sulit banget, karena kalau kunci konvensional kan biasanya di pinggirnya tuh ada gerigi-geriginya. Kalau ini pinggir-pinggirnya lurus dan gerigi-geriginya ada di bagian tengah. Oke, jadi segitu aja dulu untuk review motor ini. Dan untuk yang terakhir, sebelum gue lupa menyampaikan, kapasitas tangkinya dia ada di 4,6 liter dan tenaganya ada di 8,4 horsepower. Jadi ya gak terlalu rendah lah, karena motor ini juga dipakai paling buat santai-santai gitu kan, gak mungkin buat speedingan, buat racing-racingan, buat drag-dragan tuh gak mungkin banget. Jadi motor ini didesain karena untuk kenyamanan dan untuk gaya sih, biar lebih stylish aja. Dibandingkan Vespa iGet 125, menurut gue motor ini bakal menjadi persaingan yang cukup menantang untuk Vespa itu, karena dengan desain seperti ini dan harga jauh di bawah itu, motor ini pasti bakalan cakep lah. Nah oke, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mengetahui updatean video selanjutnya dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan terakhir, jika kalian ingin membeli varian motor Benelli, di sini ada banyak, ada Motobi, ada Patagonian Eagle, dan pokoknya kalau misalkan kalian butuh motor-motor Benelli, silakan kontak nomor di bawah ini, dan atau kalian bisa langsung WA di link yang gue cantumin di deskripsi. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Bye-bye.